15 Januari 2017. Dan dalam penglihatan itu Tuhan mengangkat aku di atas bumi. Dan kemudian meminta aku untuk melihat ke bawah, ke kiri. Dan ketika aku melihat ke bawah, ke kiri, aku melihat momen tepat ketika gereja meninggalkan tanah, meninggalkan bumi. Dan aku melihat mereka telah dimuliakan. Aku melihat mereka memiliki pakaian mulia dan tubuh mulia. Aku melihat mereka memiliki pakaian mulia dan tubuh mulia. Dan mereka diambil naik ke atas dari bumi, terangkat naik. Dan mereka tiba di mana aku berada. Aku melihat pakaian mulia bagi mereka masing-masing, tiap-tiap mereka dengan pakaian putih mulia dan tubuh mulia. Dan mereka memiliki pakaian putih mulia, sorban di atas kepala. Dan kemudian mereka menuju di mana kemuliaan Tuhan ada. Dan kemudian mereka bergabung dengan Tuhan dan surga terbuka dan kaki mereka menginjak tangga kemuliaan saat mereka memasuki surga. Dan kemudian awan menutupi mereka ke dalam. Itulah mengapa aku telah datang. Karena aku telah melihat masuknya gereja ke dalam kerajaan Allah. Dan itulah mengapa Tuhan telah memberitahu kepadaku, pergilah kepada umatku yang spesial, umatku yang diberkati, umatku yang dikasihi. Dan pergi dan beritahu mereka bahwa dengan sangat segera gereja akan memasuki kekekalan. Beritahu mereka bahwa aku telah tunjukkan kepadamu masuknya gereja. Bahwa sekarang Brasil harus mulai bersiap untuk masuk. Beritahu mereka engkau telah melihat keberangkatan keluarnya gereja dari bumi. Beritahu mereka untuk bersiap untuk salida dalam bahasa Spanyol untuk meninggalkan bumi. Itulah mengapa aku telah datang. Karena aku telah melihat keberangkatan gereja. Ketika gereja akan meninggalkan bumi ini, orang-orang diberkati. Alkitab berkata bahwa kerajaan Allah akan datang. Bahwa kita bukan milik kerajaan dunia ini. Dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 24-25 dia berkata, dia mengatakan sebagai berikut, maka kemudian akhir akan tiba ketika dia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Setelah dia menghancurkan seluruh kekuasaan dan otoritas dan kuasa, dia harus memerintah sampai dia menaruh semua musuhnya di bawah kakinya. Kita menjanjikan bahwa akhir akan tiba. Kita menjanjikan bahwa seluruh kerajaan dunia ini satu hari nanti harus berakhir. Kita menjanjikan bahwa seluruh pemerintahan dunia ini, seluruh otoritas di bumi ini satu hari nanti harus berakhir.
bahwa kerajaan Allah akan datang. Itulah mengapa Allah telah mengutus aku ke Brazil, bahwa kerajaan Allah sedang datang. Dan kau perlu bersiap bagi kedatangan kerajaan Allah. Persiapan dalam kekudusan, persiapan dalam kebenaran. Itulah mengapa Allah telah mengutus aku kepada Brazil, kepada negara bagian yang luar biasa ini, untuk memberitahu orang-orang negara bagian ini bahwa kerajaan Allah sedang datang. Bahwa kita sekarang perlu dengan seksama sengaja mempersiapkan jalan bagi kerajaan Allah. Alkitab berkata dengan sangat jelas bahwa batu yang terpotong itu menghancurkan patung itu. Aku telah melihat penglihatan itu. Batu itu datang dan menghancurkan patung itu. Dan batu itu menjadi gunung yang memenuhi seluruh bumi. Itu adalah kerajaan kekal Allah yang sedang datang. Tuhan menjanjikan bahwa pada perjalanan menuju kerajaan Allah ada waktu spesifik dalam lini masa waktu Allah. Ada peristiwa-peristiwa spesifik yang Tuhan telah persiapkan dalam lini masa profetik yang Dia telah persiapkan bagi perhitungan mundur. Dia telah persiapkan peristiwa-peristiwa spesifik pada perjalanan pada perhitungan mundur menuju kerajaan Allah. Dan salah satu peristiwa itu yang akan seperti pemicu yang akan memulai, akan menendang adalah pengangkatan gereja. Haleluya. Dan Tuhan berkata bahwa gereja yang mulai pada Pentakosta, zaman gereja yang telah memulai pada Pentakosta, itu memulai karena Israel telah menolak Mesias. Dalam kitab Matius 21, 42, 43, Yesus berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, tidakkah engkau pernah mendengar, tidakkah pernah engkau membaca dalam kitab suci bahwa batu yang telah tolak oleh para pembangun telah menjadi batu penjuru? Tuhan telah melakukan ini, dan itu menakjubkan di depan mata kita. Oleh sebab itu aku memberitahu kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada satu umat yang akan menghasilkan buahnya. Dan Dia berkata bahwa oleh karena mereka telah menolak Dia, maka Tuhan telah memulai zaman gereja. Tuhan mulai mengakui masuk bangsa-bangsa non-Yahudi lain. Itulah mengapa Daniel pasal 9 ayat 27, setelah zaman gereja berakhir, selesai, maka kemudian Allah harus merestorasi Israel. Aku telah melihat peristiwa itu. Aku telah melihat restorasi bait di gunung di Yerusalem. Ketika aku berada di Yerusalem di bulan Juni, barusan ini aku melihat mimpi kemuliaan, awan kemuliaan datang kembali kepada bait di gunung.
Jadi apa ketika dia mengutus Yesus untuk membawa keselamatan kepada semua manusia, dan ketika mereka telah menolak Yesus, maka kemudian zaman gereja memulai. Kemudian Allah mulai mengakui masuk bangsa-bangsa lain. Sekarang ketika zaman gereja sebentar lagi berakhir, Allah sekarang telah mengutus aku kemari untuk memberitahu kepadamu bahwa dengan sangat segera dia akan mengambil gereja dan memulai restorasi Israel. Dan kemudian itu adalah masa kesengsaraan. Aku pasti kamu tahu bahwa aku orang yang telah menubuatkan virus corona. Pada 1 Desember tahun 2015. 4 tahun bersih sebelumnya. Dan aku mengatakan, itu akan menghancurkan dunia. Itu akan datang dari Asia. Tidak ada perlengkapan untuk mengurusi penyakit itu. Dan aku mengatakan bahwa rumah sakit akan dibanjiri, akan dibuat kewalahan oleh pasien-pasien. Sampai kata-kataku dipenuhi. Tuhan berkata bahwa pada perjalanan menuju kerajaan Allah ada sebuah peristiwa. Peristiwa yang kugambarkan dalam nubuat di sini hari ini. Ketika Tuhan memuliakan gereja dan mengambil gereja, itu disebut pengangkatan gereja. Peristiwa itu akan mengakhiri zaman gereja. Itulah mengapa aku telah datang. Aku datang untuk mengumumkan kepada Brazil bahwa dengan sangat segera gereja akan diambil pergi. Gereja tidak akan berada di bumi. Jika kita adalah gereja, maka kita perlu persiapan untuk pergi dan berjumpa dengan juru selamat kita. Setelah pengangkatan, tidak ada gereja. Setelah pengangkatan, di sana ada masa kesengsaraan. Bahkan oleh namanya, itu disebut sebagai hari kesesakan Yakub. Itu bukan untukmu. Itulah mengapa aku telah datang. Supaya aku boleh mengumumkan pertobatan di Brazil. Bahwa waktunya sekarang telah tiba. Ketika bangsa Brazil untuk mengadakan pertobatan nasional. Untuk dengan seksama persiapan bagi kedatangan Mesias dengan sengaja. Supaya kamu mulai pergi keluar dan memberitahu orang-orang di toko-toko, memberitahu orang-orang di jalan, beritahu mereka bahwa Mesias akan datang. Mesias akan datang, persiapanlah. Supaya kita bisa mempersiapkan Brazil bagi kedatangan Mesias. Itulah mengapa aku sangat bahagia, putraku, engkau telah mengundang aku kemari. Supaya aku bisa mengumumkan kepada bangsa ini bahwa aku telah melihat kedatangan Mesias. 22 Maret tahun ini, dalam penglihatan itu, aku berdiri di atas bumi. Dan Tuhan berbicara dengan suara. Dan dia berkata, lihatlah, Raja sebentar lagi akan muncul di langit. Raja sebentar lagi akan muncul di langit. Dan ketika aku melihat ke arah ini,
Aku melihat momen tepat ketika dia barusan tiba. And the golden crown of the king, Dan mahkota keemasan raja he became as crystal, as diamante, as crystal glass. menjadi seperti kristal, seperti berlian, menjadi kristal seperti kaca kristal. Infinite glory of his coming. Oleh karena kemuliaan tidak terbatas dari kedatangannya. This time around, Kali ini nuestro Salvador tiene corona, por favor. dia datang dengan memiliki mahkota sekarang. En este mes, nuestro Salvador tiene corona. Bahwa Tuhan sekarang datang dengan mahkota. Meaning he's not coming to die on the cross at Calvario anymore. Artinya bahwa dia tidak akan datang untuk mati di kayu salib di Kalvari lagi. Saying, tell Brazil Dia berkata, beritahu Brazil that you have seen my crown. bahwa engkau telah melihat mahkotaku. Tell them to be born again properly with Primera Calvario. Beritahu mereka untuk lahir kembali dengan sebagaimana mestinya dengan Kalvari pertama. Now I have a crown. Karena sekarang aku telah memiliki mahkota. He's coming as Rey Triunfante, Rey Victorioso. Dia sekarang datang dengan sebagai raja penuh kemenangan yang berjaya. He's not coming to die on the cross again. Dia tidak datang untuk mati di kayu salib lagi. So let us be born again properly. Jadi mari lahir kembali dengan pantas. Let us pursue righteousness. Mari mengejar kebenaran. I have come to announce to Brazil Aku telah datang untuk umumkan kepada Brazil the white garment I saw bahwa pakaian putih yang telah kulihat, that they were wearing as they went up. yang mana mereka kenakan selagi mereka naik ke atas. In Apocalipsis 19, por favor, versículo 6 al 9, Dalam kitab Wahyu pasal 19, ayat 6 sampai 9, he says, dia berkata, lino finísimo, linen terhalus, resplandeciente, purísimo y limpio. terang, putih, dan bersih. Resplandecente, puríssimo, limpo e branco. That everybody I saw was wearing the white garment. Bahwa setiap orang yang kulihat mengenakan pakaian putih. Vestimenta branca. Cuando el Señor mostrame iglesia que Él tomó, iglesia that He took into glory. Quando o Senhor me mostrou Itu adalah gereja yang diambil ke dalam kemuliaan. Cada uno was wearing lino finísimo, resplandeciente, blanco y limpio. Tiap-tiap mereka mengenakan pakaian putih, linen terhalus, terang, putih, dan bersih berkilauan. In other words, round to Panyambuco State Dengan kata lain, berlarilah ke negara bagian Panyambuka and tell them dan beritahu mereka lino finísimo, bahwa linen terhalus, resplandeciente y limpio. terang, putih, dan bersih berkilauan. This is the hour. Inilah saatnya, jamnya Church in Brazil. bagi gereja di Brazil Wear righteousness. untuk mengenakan kebenaran, Wear holiness. untuk mengenakan kekudusan. We must now pursue holiness. Engkau sekarang harus mengejar kekudusan. santidade. We must now return the church to santidade de Dios. Kita sekarang harus mengembalikan gereja kepada kekudusan Allah. We must now centralize vida cristiana on holiness. Kita sekarang harus memusatkan kekudusan dalam kehidupan orang Kristen. That's why I have come. Itulah mengapa aku telah datang. That the hour for holiness in the church. Bahwa saatnya jam kekudusan bagi gereja adalah di sini. I have come to announce the coming of the Messiah. Aku telah datang untuk umumkan kedatangan Mesias. But there is an instruction. Namun di sana ada instruksi Church in Brazil bagi gereja di Brazil must now return to righteousness. harus sekarang kembali kepada kebenaran. That the hour for repentance in the church and in the nation has arrived. Bahwa jam bagi pertobatan dalam gereja dan dalam bangsa telah tiba. The Lord is saying Tuhan berkata that this is the hour Que essa é a bahwa inilah jamnya to go out untuk kamu pergi keluar and shine the light of salvation. untuk dan menerangkan cahaya keselamatan Brazil, kepada Brazil that we may remove them from homosexuality supaya kita bisa menyingkirkan mereka dari homoseksual and bring them to Jesus. dan membawa mereka kembali kepada Yesus, Them from drug addiction. membawa mereka dari obat-obat terlarang, membawa mereka kembali rekonsiliasi dengan Yesus. For reconciliation with Jesus. Untuk kita rekonsiliasikan bangsa ini, kita rekonsiliasikan dengan Yesus, Vamos reconciliar a nação. rekonsiliasikan orang Kristen dengan Yesus, Reconciliar a The nação. nation with Jesus. bangsa ini kepada Yesus. This is the hour Inilah jamnya to reconcile the Christians with Jesus. untuk mendamaikan orang-orang Kristen dengan Yesus. The hour Inilah jamnya to reconcile our marriages with Jesus. untuk mendamaikan pernikahan kita dengan Yesus. This is the hour Inilah jamnya to reconcile our
untuk mendamaikan keluarga kita dengan Yesus. Because the Messiah is coming. Sebab Mesias akan datang. Nations are prepared. Bahwa bangsa ini harus dipersiapkan. The Bible says Alkitab in the book berkata, of Revelation chapter 3 verse 10. dalam kitab Wahyu pasal 3:10, Esses 3:10. It says the following. dia mengatakan sebagai berikut. Apocalipsis 3, por favor. Apocalipse 3, por favor. Versículo 10 it says. Versículo 10. It says, since Dia you berkata, kept my command Ele diz: semenjak kau telah menjaga perintahku to endure patiently. untuk bertahan dengan sabar, pacientemente. Then he says, kemudian dia berkata, I will also keep you from the hour of trial aku pun akan menjauhkan kau dari jam pencobaan going to come to the total mundo yang akan datang kepada seluruh dunia para probar, to test the inhabitants of the earth. untuk menguji para penghuni bumi. This is God's belovedness to Brazil. Inilah kasih sayang Allah kepada Brazil. Ese amor de Dios to Brazil. Esse é o amor de Deus ao Brasil. The Lord says Tuhan berkata that He is sovereign bahwa dia berdaulat and He knows what is coming. dan dia tahu apa yang sedang datang. But He wants Brazil to prepare so He can take Brazil into seguridad, into seguro, lugar seguro. Namun dia ingin Brazil untuk persiapan supaya dia bisa mengambil Brazil ke tempat aman Before He judge the world. sebelum dia menghakimi dunia. And He says Dan dia berkata that the prophecy I've given here today bahwa nubuat yang telah kuberikan di sini hari ini the church being taken into glory mengenai gereja diambil ke dalam kemuliaan is essential making. adalah sesungguhnya God saying that you come to rescue the church before He judge the world. É Deus dizendo bahwa Allah berkata bahwa dia akan datang untuk menyelamatkan gereja sebelum dia menghakimi dunia. Say então o Senhor Allah berkata that He loves Brazil. bahwa dia mengasihi Brazil. Run to Brazil Dia berkata, berlarilah ke Brazil and announce to Brazil dan umumkan ke Brazil, I have shown you the coming of the Messiah. karena aku telah tunjukkan kepadamu kedatangan Mesias. And rain will fall there, the latter rain. Dan hujan akan turun di sana, hujan akhir. The rain that open heaven, open the corazones. Hujan yang akan membukakan surga, membukakan langit. Rain of revival. Hujan kebangunan rohani. When it fell on Kenya, Ketika ia turun atas Kenya, it blast the revival historical. itu meledakkan kebangunan rohani bersejarah. God wants to blast the historic revival here. Allah ingin meledakkan kebangunan rohani bersejarah di sini, That the Brazilian may populate heaven. supaya orang-orang Brasil bisa memenuhi surga, God menduduki wants surga. Brazilians to populate heaven. Deus quer que os Allah ingin orang-orang Brasil memenuhi surga. Before the rapture happened, Itulah mengapa sebelum pengangkatan terjadi, He said, run and warn them dia berkata berlari dan peringatkan mereka, that they may prepare, supaya mereka bisa persiapan, that they may not catch them by surprise. supaya hari itu jangan menangkap mereka dengan keterkejutan. Can we look at the event and then I'll be able to finish? Bisa kita melihat pada peristiwa itu, kemudian aku bisa selesaikan. And He's saying Dan dia berkata di that sini, He's coming to take a chaos that guardar palabra de Dios en su corazones. bahwa dia akan datang mengambil gereja ke dalam tempat aman. He's coming Dia datang for chaos que guardar santidad de Dios en su corazones. para aqueles que guardam Dia datang untuk mengambil gereja. dos seus corações. He's coming Dia datang for chaos that persevere persecution in this age. Dia datang untuk mengambil gereja yang telah bertahan dari penganiayaan di zaman ini. Dia berkata That in the face of the promise of the glory, bahwa dalam wajah janji kemuliaan ini, to be able to endure. engkau harus mampu untuk bertahan. We cannot renounce Jesus. Kita tidak bisa menyangkal Yesus. Because when you look at the modernismo de Brazil, Karena ketika engkau melihat pada kemodernan Brazil, if you try to live un vida santo, jika kamu mencoba untuk hidup kudus, the enemigo will atacarte. maka musuh akan menyerang kau. But he says we must persevere. Namun dia berkata bahwa kita harus bertekun, bertahan. Stand strong. Kita harus tetap berdiri teguh. We cannot renounce Jesus. Kita tidak bisa menyangkal Yesus. And those that persevere patiently, Dan mereka yang bertahan dengan sabar, those are the ones I see him taking to glory. mereka adalah orang-orang yang kulihat diambil ke dalam kemuliaan. Message for Brazil Inilah pesan bagi Brazil, Ao Brasil. that this is the hour bahwa inilah jamnya to receive Jesus, bagi kita untuk menerima Yesus be born again properly, dan menjadi lahir kembali dengan pantas, live un vida cristiana separado from the world. dan menjalani kehidupan Kristen yang terpisah dari dunia. Let us look at the event and I'll finish. Mari kita melihat pada peristiwa itu, kemudian aku selesaikan. Thessalonians, 1 Tesalonika Primera Thessalonicenses
Capítulo 4, versículo 1 Tesalonika 4, 13 sampai 18. Dia berkata sebagai berikut. This is a beautiful scripture Ini nas kitab suci yang indah, that celebrates yang merayakan the day I have come to announce here. hari yang telah aku datang untuk umumkan di sini. This is a scripture Ini nas kitab suci that rolls out the process of that day. yang meluncurkan proses hari itu. And inside that scripture tiene instrucción muy crítica para esta nación. Dan dalam nas kitab suci ada sesuatu yang sangat-sangat kritis. Let us read and I give you the final instruction. Mari kita membaca dan aku berikan padamu instruksi final. God has sent me with to Brazil. Bahwa sekarang Allah telah mengutus aku sekarang kepada Brazil. And you Australia, New Zealand, France, everywhere. Dan kau Australia, Selandia Baru, Prancis, dan di mana-mana. Says Dia berkata, Thessalonians chapter 4, 13, 18. 1 Tesalonika pasal 4, 13 sampai 18. 13 a 18. He says, hermanos y hermanas, brothers and sisters. Dia berkata, saudara-saudari, When God wants to speak about the rapture, ketika Allah ingin berbicara mengenai pengangkatan, when God wants to talk about taking the church, ketika Allah ingin berbicara mengenai mengambil gereja, elegidos de Dios, pengambilan gereja, He's saying it is not for everybody. dia berkata bahwa itu bukan untuk setiap orang. It is for aquellos se llama hermanos y hermanas. Ini adalah untuk yang dia sebut saudara-saudari. Haleluya. It is for Christians that are born again. Itu bagi orang-orang Kristen yang lahir kembali. It is for the church Itu bagi gereja that is separated, ecclesia, removed from the world. yang berpisah, yang eklesia yang disingkirkan dari dunia. Haleluya. The Bible says in Matthew 7, 21, 23. O Senhor Alkitab berkata dalam Matius pasal 7, kamu tahu itu dalam warna merah. Everybody that goes to church will enter the kingdom of God. Yang mana? todo mundo que vai à igreja Bahwa entrará tidak bagi setiap orang yang pergi ke gereja, mereka akan masuk ke kerajaan Allah. Will enter the kingdom of God. nem todo mundo Mereka memanggil dia Tuhan, Tuhan, untuk masuk ke kerajaan Allah. That's why I have come. Tidak setiap mereka. Itulah mengapa aku telah datang. Brasil, para dizer Bahwa Brasil, that tiene un tipo de cristianismo que es muy peligroso. bahwa ada bentuk cristianismo, keselamatan yang berbahaya bagi orang Kristen. Cristianismo mundana. o Bahwa cristianismo mundano, Cristianismo que acepta pecado. o cristianismo que aceita o pecado, That there is a dangerous form of salvation. Bahwa ada bentuk bahaya, keselamatan yang berbahaya. I have come. Itulah mengapa aku telah datang. That the church may be purified. Supaya gereja bisa dimurnikan. That purificado. you may prepare for the kingdom of God. Supaya kami bisa persiapan bagi kerajaan Allah. Say, brothers and sisters, Dia berkata, saudara-saudari, we do not want you to be ignorante kami tidak mau kamu tidak tahu Ignorante, about those who sleep in death, mengenai mereka yang meninggal dunia. so that you do not grieve like the rest of mankind, Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain o resto da who have humanidade. no hope. yang tidak memiliki pengharapan. For we believe that Jesus died and rose again. Karena kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Morreu e ressuscitou. And so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Jesus. Jadi kita juga percaya bahwa Allah akan membawakan bersama Yesus mereka yang telah meninggal dunia dalam Yesus. That is mucho serious. Itu sangat-sangat serius. Sério. The Lord is saying Tuhan berkata, that when He wants to talk about the arrebatamento, the taking of the church, ketika Tuhan ingin berbicara mengenai pengambilan gereja, Pegar a igreja. the rapture of the church, pengangkatan gereja, He now says dia sekarang He berkata, does not want Cristianos que sentir they're sitting in the church and they are ignorant. dia sekarang berkata bahwa dia tidak ingin orang-orang Kristen yang duduk dalam gereja dan mereka tidak tahu. He says Dia berkata, that when it is time for Him to talk about the taking of the church, ketika waktunya tiba bagi dia untuk berbicara mengenai pengambilan gereja, entry of the church into glory, maksudnya gereja ke dalam kemuliaan, He says, dia berkata, Él no le gusta cristianos que viven en ignorancia. Ele não gosta dia tidak menyukai orang-orang Kristen yang tidak tahu. And this church, Dan gereja ini Thessaloniki, di Tesaloniki was ignorant about the base, the fundación de salvación, tidak tahu mengenai fondasi keselamatan, da salvação. the death and resurrection of the Christian. kematian dan kebangkitan orang-orang Kristen. Então, And He says Dan dia berkata that for us Christians bahwa bagi kita orang-orang Kristen in this community, dalam komunitas ini, this state, dalam negara bagian ini, dalam bangsa ini, we cannot live like el mundo kita tidak bisa hidup seperti dunia that have no hope. yang tidak memiliki harapan. You look at the Christians. Ketika kami lihat pada orang Kristen, If you move a little bit this way, I can see my son move with your camera a bit the center.
bit says here. Thank you so much. Obrigado. Muito obrigado. Hallelujah. Aleluia. Haleluya. Say Dia berkata that this nation must know bahwa bangsa ini harus tahu that because of the death and resurrection of Jesus, bahwa oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus, that Jesus is the only one that died and resurrected, bahwa Yesuslah satu-satunya yang telah mati dan bangkit, that the leader of Hinduism did not die and resurrect, bahwa pemimpin agama Hindu tidak mati dan bangkit, Ressuscitou. that Buddha did not die and resurrect, bahwa Buddha tidak mati dan bangkit, Ele that ressuscitou. Muhammad did not die and resurrect. bahwa Muhammad tidak mati dan bangkit. He's saying Dia berkata, it's time to talk about the rapture of the church. ketika waktunya itu tiba untuk berbicara mengenai pengangkatan gereja, Say dia berkata that we Christians must live un vida diferente from el mundo. bahwa kita orang Kristen harus hidup berbeda dari orang-orang dunia. In other words, he's saying Dengan kata lain dia berkata that you cannot live like the enemies of God and expect to enter heaven. bahwa kamu tidak bisa hidup seperti musuh-musuh Allah dan berharap memasuki surga. Como enemigos de Dios Como inimigos de Deus. and expect to enter heaven. E esperar entrar nos céus. No. Tidak. He's saying Dia berkata, you cannot live un vida cristiano como ateístas Você não kamu tidak bisa menjalani kehidupan Kristen seperti orang ateis and expect to enter heaven. dan kemudian berharap untuk memasuki surga. Hallelujah. Haleluya. Momento de la verdad ha llegado. o momento da verdade. Momen kebenaran telah tiba. That you cannot live your life Bahwa kamu tidak bisa menjalani kehidupanmu sebagai orang Kristen like people who do not know Jesus seperti orang yang tidak mengenal Yesus and expect to enter heaven. dan kemudian berharap memasuki surga. Our lives must be different Bahwa kehidupan kita harus berbeda because we have esperanza, hope. karena kita punya harapan. Esperança. The death and resurrection of Jesus. Kematian dan kebangkitan Yesus, The cross and the blood at Calvary. A cruz de salib dan darah Kalvari The foundation of the rapture. adalah fondasi pengangkatan. We must embrace the cross. Kita harus memeluk salib, Embrace the blood. memeluk darah, Embrace crucifixion of the flesh. memeluk penyaliban daging, carne. Embrace sufrimiento con Jesús. E abraçar o sofrimento com Jesus. Persecution. memeluk pengorbanan bagi Yesus, penganiayaan, Perseverar. bertahan, Enter the kingdom of God. dan kemudian masuk ke kerajaan Allah. And he's saying Dan dia berkata, that if you look at the church in Brazil today, namun ketika kau pada gereja di Brasil hari ini, you can say that there is un tipo de ignorancia aquí también. Você pode kau bisa melihat bahwa ada ketidaktahuan mengenai ini. Because Sebab you see very well-meaning Christians. engkau bisa melihat orang Kristen yang sangat bermaksud baik, Well-meaning. They have bermaksud baik, intencionados. good intention Christians. benar-benar bermaksud baik, sangat bermaksud baik. Yang kau lihat, That ellos viven un vida de santidad en tiro. Mas eles vivem dan uma kamu lihat mereka mengambil kekudusan dan mereka They throw out membuangnya keluar. Mereka membuang keluar kekudusan. begin to live a worldly Christian life. Dan mereka mulai menjalani kehidupan Kristen yang duniawi. And if you ask them, are you going to heaven? Dan jika kamu tanya mereka, apakah kamu akan pergi ke surga? They say yes. Dia berkata, iya. The Lord is saying that is ignorance. Tuhan berkata, itulah ketidaktahuan. Because the Bible says, Karena Alkitab berkata, make sure you live in peace with all men. pastikan bahwa kau hidup damai dengan semua orang. todos os homens. Vivir en paz con todo hombre. Viva em paz com todos os homens. And be holy. Dan jadilah kudus. For without holiness, Sebab tanpa kekudusan, nobody will see the Lord. tidak seorang pun akan melihat Tuhan. I bless you, the president of pastors from Manaus. Aku berkati kau, Presiden para pendeta dari Manaus. Manaus. And this is the mighty moment in this country. Ini momen yang luar biasa bagi negara ini. When the truth is being said openly, publicamente. Ketika kebenaran diucapkan secara terbuka di tempat publik. When the Lord is saying Ketika Tuhan mengatakan that we must repent. bahwa kita harus bertobat. Arrepender. Brazil must be saved. Brazil harus diselamatkan. We must repent from homosexuality. Kamu harus bertobat dari homoseksual. That homosexuality is sin. Bahwa homoseksual itu dosa. LGBTQ is sin. LGBTQ itu dosa. É pecado. Transgender surgery is sin. Operasi transgender itu dosa. Gêneros é pecado. He's saying Dia berkata that without holiness, Brazil will not see the kingdom of God. bahwa tanpa kekudusan Brasil tidak akan melihat kerajaan Allah. That's why I have come Itulah mengapa aku telah datang. to announce to this nation Kami datang mengumumkan kepada bangsa ini hour for repentance has come.
Jam bagi pertobatan telah tiba. That Brazil must now repent. Bahwa Brasil sekarang harus bertobat Turn away from homosexuality, dan berpaling dari homoseksual, prostitution. prostitusi, The other religions, y brujería también, hechicería también. Feitiçarias, tirar as feitiçarias, bruxarias também. Hallelujah. haleluya. And then he says, verse 15. Dan kemudian dia berkata di ayat 15, Primera Tesalonicenses 4, versículo 15. dari 1 Tesalonika pasal 4, Versículo 15. He says the following. dia mengatakan sebagai berikut. He says, Dia berkata, according to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive and are left until the coming of the Lord will certainly not precede those who are fallen asleep in Jesus. menurut kata Tuhan sendiri kami beritahu kepadamu bahwa kita yang masih hidup dan tinggal sampai kedatangan Tuhan dengan pasti tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal dunia dalam Yesus. Não procederemos aqueles que dormem na morte. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. He's saying, Dia berkata, verse 15, ayat 15, he's saying that the event bahwa peristiwa itu that I have come to announce to prophesy aqui, yang mana aku datang untuk umumkan dengan nubuat, the snatching of the church. perampasan gereja. He's saying Dia berkata, that the prophecy I have given here now of the church being taken con robas gloriosos. nubuat yang telah kuberikan di sini sekarang bahwa gereja telah diambil naik dengan pakaian kemuliaan, It is seguro. bahwa itu dijaminkan, It is guaranteed. itu digaransikan, Ciertamente. pasti. He uses the word ciertamente. Dia menggunakan kata dengan pasti. It is certain. Itu pasti, kepastian Event will take place. bahwa peristiwa itu akan terjadi. Vai acontecer. Because that event is decreed by the word of the Lord mismo. Bahwa peristiwa itu dititahkan oleh kata Tuhan sendiri. He's saying Dia berkata that this prophecy is reliable. bahwa nubuat ini dapat diandalkan. That in Brazil can invest their lives on this. Bahwa jika Brasil dapat menginvestasikan kehidupan mereka atas ini, Be put to shame. maka engkau tidak akan dipermalukan. Because he's saying Karena dia berkata that it is Jesus himself. bahwa adalah Yesus sendiri. John 14, Dalam Yohanes 14, 1 and 3, he 1 dan 3, 1 a 3 ele diz: let not your hearts be troubled. dia berkata, janganlah biarkan hatimu gelisah. I am going to the Father's house Aku akan pergi ke rumah Bapa to prepare a place for Brazil. untuk mempersiapkan tempat bagi Brasil. Brasil! And if I go to prepare a place for Brazil, Dan jika aku pergi untuk persiapkan tempat bagi Brasil, ya vengo. Eu já volto. I am coming back. aku akan datang kembali Take Brazil. untuk mengambil Brasil, Brazil amado. O amado Brasil. That they may be with me in the kingdom of God. supaya mereka bisa bersamaku dalam kerajaan Allah. He's saying it is guaranteed. Dia berkata itu digaransikan. It is ciertamente. It is certainty. Dia berkata itu pasti, kepastian, dengan pasti. It is as sure as creation. Itu sepasti penciptaan. It is as certain as creation. Itu sepasti penciptaan. Because we know even creation was decreed by the word of the Lord. Karena kita tahu bahkan ciptaan dititahkan oleh kata Tuhan, firman Tuhan. Creación también, Señor declara con autoridad de su palabra. Bahwa Tuhan mendeklarasikan dengan firman-Nya, dengan otoritasnya, dan itu terjadi. Terwujud. It came to pass. Itu terwujud. When he said, let us create the earth. Ketika dia berfirman, marilah kita menciptakan bumi. Now we are living on the earth. Dan sekarang kita hidup di atas bumi. When he said, let us create man from man. Dan ketika dia berkata, mari kita menciptakan manusia, membentuk manusia. I can see you sitting here. Sekarang aku bisa melihat engkau sedang duduk di sini. He's saying this event will take place. Dia berkata bahkan peristiwa ini akan terjadi. He's saying, let us create the sun. Dia berkata, mari kita menciptakan matahari. Fazer o sol. And every morning the sun comes. Dan setiap pagi matahari datang. So he's saying, Jadi dia berkata, it is better we invest our lives on this day adalah lebih baik kita menginvestasikan hidup kita pada hari ini and prepare the nation of Brazil for the coming of the Messiah. dan mempersiapkan bangsa Brasil bagi kedatangan Mesias. The reason we became Christian Alasan kita menjadi orang Kristen sekarang, is that one day bahwa pada satu hari nanti Messiah comes. Mesias datang, He may take us into the kingdom of God. dia boleh mengambil kita ke dalam kerajaan Allah. Messiah said, O Messias disse: my kingdom is not of this world. Mesias mengatakan bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini, Another place. namun dari tempat lain. And we the followers of Messiah. Dan kita para pengikut Mesias, Our kingdom is also not here.
Kerajaan kita juga bukan di sini. Our kingdom is with the Messiah in glory. Kerajaan kita bersama Mesias dalam kemuliaan. And then it says, verse 16. Kemudian dia mengatakan di ayat 16. 16. Versículo 16, él dice, No versículo 16 ele Dia diz berkata Señor mismo, the bahwa Lord Tuhan himself sendiri que o Senhor ele mesmo will come down from heaven akan turun dari surga with a loud command, dengan perintah nyaring, with the voice of the archangel, dengan suara penghulu malaikat, with the trumpet call of God. dengan panggilan trompet Allah, The dead in Christ who rise first. dan yang mati dalam Kristus terlebih dahulu bangkit. estarão primeiro. Por favor, todo focando aquí un momento. Por favor, todo mundo foque aqui um momento. I have heard the trumpet. Aku telah mendengarkan trompet. Yo escucho este trompeta de Dios. Eu escutei essa trombeta de Deus. I know how that trumpet will sound. Aku tahu bagaimana trompet itu akan berbunyi. Trumpet sounds like this. Trompet itu akan berbunyi seperti ini. Vai ressoar desta forma. Pa, para, pa, pa, pa. Pa, para, pa, pa, pa. Pa, para, pa, pa. That is how it will sound. Itulah bagaimana ia akan berbunyi. These events are real. Peristiwa ini nyata. The reality of eternity is near now. Realitas kekekalan sudah dekat sekarang. The reason for which you became a Christian is now about to crystallize, materialize. Alasan untuk mana kamu menjadi orang Kristen sebentar lagi akan terwujud menjadi kenyataan. Está dizendo That the Messiah comes with the announcement of the throne, the trumpet of God, the voice of command. Bahwa Mesias akan datang dengan pengumuman dari tahta, dengan trompet Allah, dengan suara perintah. voz do arcanjo com o ressoar da trombeta com alto comando. Él viene como rey glorioso, Ele vem como rei glorioso. como rey victorioso. Dia datang dengan penuh kemenangan, penuh kemuliaan. Triunfante, the triumphant king. Sebagai raja yang berjaya. He's not coming to die at Calvary again. Dia tidak akan datang untuk mati di Kalvari lagi. He has a crown and is coming as a victorious king. Dia telah memiliki mahkota dan dia datang sebagai raja yang penuh kemenangan. Glorioso rei. The Lord has sent me here Tuhan telah mengutus aku kemari to ask this nation. untuk menanyakan kepada bangsa ini. Are you aware? Apakah kamu sadar When heaven looks at the marks, the abuse on the body of Christ, ketika surga memandang pada tanda-tanda kekerasan pada tubuh Kristus, Cristo. and they look down on the earth, dan kemudian mereka memandang ke bawah ke bumi, they look at the church, Eles olham mereka melihat pada gereja, heaven asks, mereka menanyakan, perguntam. the abuse we can see, kekerasan itu kami bisa lihat, the preso de la cruz we can see. tanda-tanda bekas salib itu kami bisa lihat. Where is the church that he purchased? Namun di manakah gereja yang dia telah beli, bayarkan? Pero ¿dónde iglesia que él pagó este precio? Aonde está a igreja que ele pagou este preço? He's saying, Dia berkata, when they look at homosexuality in the church, ketika mereka melihat pada homoseksual dalam gereja, look at the false prophets in the church, ketika mereka melihat pada nabi-nabi palsu dalam gereja, look at the false apostles in the church, ketika mereka melihat pada rasul-rasul palsu dalam gereja, the evangelium moderna in the church, ketika mereka melihat penginjil modern dalam gereja, look at the modern salvation in the church, ketika mereka melihat keselamatan modern dalam gereja que falta santidad. yang membuang kekudusan, mereka menanyakan, But where is the church namun di manakah gereja for which Jesus paid such a price? yang mana Yesus telah membayarkan harga sedemikian rupa? Where is that church? Di manakah gereja itu? And he's saying, Dan dia berkata, he's not coming back to die for the church again. dia tidak datang untuk mati bagi gereja kembali. When you look at the Church of Christ in Brazil, Ketika kamu melihat pada gereja Kristus di Brazil, you think they are crying for Segunda Calvario. engkau berpikir bahwa mereka berseru bagi Kalvari yang kedua. And the Lord is saying, Dan Tuhan berkata, God tell them that I have shown myself to you. Vai dizer a bahwa eles, pergi tunjukkan pada beritahu mereka bahwa Allah telah tunjukkan aku telah tunjukkan diriku kepadamu, bahwa aku telah memiliki mahkota. Golden crown, Aku telah melihat dia memiliki mahkota keemasan. golden sash around his chest. Aku melihat dia memiliki selempang emas mengitari dadanya. Saw him with the red robe flowing from here like this. Dan aku telah dengan jubah merah yang mengalir dari sini ke sini seperti ini. Tuhan, He has a crown. dia telah memiliki mahkota. Let us make sure we become born again Mari pastikan bahwa kita lahir kembali novo apropriadamente. properly dengan pantas, with the primera sangre. dengan darah pertama, Calvario. salib Kalvari pertama. Primeira cruz. Because he's coming to take those who are born again properly. Karena dia datang untuk mengambil mereka yang lahir kembali dengan pantas. Novo apropriadamente. And he says here Dan dia berkata di sini, in
Di ayat 17, then I will finish. maka kemudian aku selesai. It says, after that, Dia berkata, setelah itu, we who are still alive and are left kita yang masih hidup dan tinggal Vivos will be caught up with them in the clouds to meet the Lord in the air. akan terangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan untuk berjumpa dengan Tuhan di udara. Dia berkata, The dead in Christ will be taken first. bahwa orang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu diangkat, dibangkitkan. Kemudian setelah itu, We, nosotros. That is just generación última to the rapture. dia mengatakan, kita itulah generasi ultima, generasi terakhir pada waktu pengangkatan. nós. He's saying, Dia berkata, those who will be found alive, mereka yang ditemukan hidup, Vida. that they also will be taken up. mereka juga akan terangkat naik. After the dead have been resurrected, glorified. Setelah yang mati dibangkitkan dan dimuliakan. Glorificado. Just one moment, I'll give you the summary. Sebentar lagi aku akan berikan padamu ringkasan. And he says, versículo 18. Ele está dizendo Dan dia mengatakan He says, ele diz. before there, he says, and so 17, we will be with the Lord 18. forever. Então depois disso nós Oleh sebab, teremos com dengan demikian kita bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Making an invitation. Dia membuat undangan. Making a public invitation. Dia membuat undangan publik. convite público. A public invitation to Brazil. Undangan publik kepada Brasil Brasil. To go and spend eternity with the Messiah. untuk pergi dan menghabiskan kekekalan bersama Mesias. An open invitation. Dia telah membukakan undangan. He's saying, Dia berkata, it does not matter whether you are transgender or homosexual. Não importa tidak peduli apakah kamu transgender atau homoseksual. sexual. It does not matter whether you are a liar. Tidak peduli apakah kamu pendusta. No matter your spiritual condition. Tidak peduli kondisi rohanimu. If you can only repent and receive Jesus, Jika kamu hanya bisa bertobat dan menerima Yesus, Ver Jesus. He's making a public invitation for you to spend eternity with the Messiah. Dia membuat undangan publik bagi kamu untuk menghabiskan kekekalan bersama Mesias. And he's saying Dan dia berkata, that therefore encourage one another with these words. oleh sebab itu doronglah satu sama lain dengan kata-kata ini. He's saying that the prophecy I have brought, the announcement I brought to this state, Dia berkata bahwa nubuat yang kubawa ke negara bagian ini, pengumuman katakan pada pengumuman kepada negara ini, dia berkata untuk mendorong gereja now you can see the finishing line, bahwa sekarang kau bisa melihat garis akhir, Da linha. that you should be encouraged bahwa supaya kamu semakin dikuatkan, no matter the persecution. tidak peduli penganiayaan. Let me summarize for you the instruction here. Biar aku ringkaskan kepadamu instruksi di sini. And we have read the central scripture. Dan kita telah membaca nas kitab suci sentral Holds out the cascade of that day. yang telah meluncurkan rangkaian pada hari itu. We have read the scriptures Kita telah membaca nas kitab suci that give the illustration, demonstration of that day. yang telah memberikan ilustrasi, demonstrasi mengenai hari itu. The beautiful scripture. Dan itu adalah nas kitab suci yang indah. Because in that scripture, Karena dalam nas kitab suci itu, Dios mismo dia menjanjikan Tuhan, promising that He's coming for the church. bahwa Tuhan menjanjikan bahwa dia datang bagi gereja. Indo para a igreja. He's saying your salvation is not in vain. Dia berkata bahwa keselamatanmu tidak sia-sia. Em vão. Because the Messiah is coming for you. Sebab Mesias datang bagimu. Vindo para você. And He's saying Dan dia berkata that is a beautiful day. bahwa itu adalah hari yang indah. Dia. When the Lord will remove you from the sufrimiento, from the disease, from the death and sin of this world. Ketika Tuhan menyingkirkan kau bebas dari penyakit, dari dosa, dari kematian dunia ini. And then He's saying Kemudian dia mengatakan, that when will it happen? maka kemudian kapan itu terjadi? If you look at Akan terjadi. the surah of that day, how beautiful. Jika kamu lihat pada hari itu, betapa indahnya itu. Kemudian, Of that day. Daquele kapankah dia. itu akan terjadi? When will it Pada hari itu. Então você vai dizer como Kamu berkata, kapan itu akan terjadi? Then you find Him saying, the day and the hour is not known. Maka kemudian kamu temukan bahwa hari atau jamnya tidak diketahui. Hallelujah. Haleluya. That's why I have come. Itulah mengapa aku telah datang. Because the day and the hour is not known. Karena hari dan jamnya tidak diketahui. The hour to prepare is now. Jam untuk persiapan adalah sekarang. And He's saying Dan dia berkata, in the book of 1 Samuel chapter 30, dalam kitab 1 Samuel pasal 30, Capítulos 13. from verse 17, dari ayat 17, and He says dan dia berkata, that the man led David. He led bahwa David. orang itu membiarkan Daud, He memimpin led Daud, him like this. memimpin Daud seperti ini. Desta forma. And when he looked down in the valley like this, Dan ketika dia memandang ke lembah itu seperti he ini, found them all sitting down there.
Dia mendapati mereka semua duduk di bawah sana, and they were eating and drinking. dan mereka sedang makan dan minum. They were enjoying what they had plundered. Mereka sedang menikmati apa yang mereka telah jarah. Aproveitando o que foi obrigado, prometido. And the Bible says, Dan Alkitab berkata, and David descended on them, cut them all. dan Daud turun ke atas mereka dan memotong mereka semua. And my Bible says none of them could escape. Dan Alkitabku berkata bahwa tidak satu pun mereka dapat melarikan diri. The only ones that escaped Mereka yang selamat hanyalah are the ones who were sitting on horses. yang telah duduk di atas kuda, Dos cavalos. They were yang sedang duduk di atas kuda. Mereka sudah siap, mereka melarikan diri. the meaning of day and hour not known. Itulah arti dari jam dan harinya tidak diketahui. Bible says Alkitab berkata, Cristianos también, orang Kristen juga, they are eating mereka makan and drinking dan minum and bailando, dan menari fumando, tomar Tomando. until that day arrives. sampai hari itu tiba. The day and hour is not known. Hari dan jamnya tidak diketahui. The Lord is saying Tuhan berkata that many events bahwa banyak peristiwa afflict mankind, devastate homeland, yang menyengsarakan manusia, membawa bencana para manusia, be avoided. dapat dihindari. Like what I'm describing now, the coming of the judgment of God in the tribulation. Seperti yang sedang kugambarkan sekarang, yaitu kedatangan penghakiman Allah dalam masa kesengsaraan. Of the wisdom that Dios enter the tribulation. Kedatangan penghakiman Allah dalam masa kesengsaraan. He says Dia berkata, it is totally avoided. itu benar-benar dapat dihindari. If Brazil can only repent, Itu hanya bisa jika Brasil bertobat saja. Brasileiros can only repent Jika saja Brasil bertobat and receive Jesus, dan menerima Yesus, then the devastation of that day will not come on them. maka kehancuran pada hari itu tidak akan tiba pada mereka. Drinking, Mereka makan, minum, eating, dan minum, and dancing, dan menari, and planting, dan menanam, sowing, menabur, and selling, dan menjual, buying. dan membeli. But that day will befall on them. Boom! Namun hari itu akan menimpa mereka. Boom! That's why I have come. Itulah mengapa aku telah datang. Because God loves Brazil. Karena Allah mengasihi Brasil. Dia ora, nobody knows. Karena hari dan jamnya tidak seorang pun tahu. Why I have come to Brazil antes. Itulah mengapa aku telah datang ke Brasil sebelum. That day may not surprise Brazil. Supaya hari itu jangan mengagetkan Brasil, orang-orang Brasil. To announce the coming of the Messiah. Aku telah datang untuk umumkan kedatangan Mesias To the beautiful nation of Brazil. dalam bangsa indah Brasil ini. This side now, to give way. This side now. I have come to announce the coming of the Messiah. Aku sekarang datang untuk umumkan kedatangan Mesias Beautiful nation of Brazil. kepada bangsa indah Brasil. The second thing he says, Hal kedua dia berkata, just momento. tunggu The sebentar. first thing he says Hal pertama dia berkata is that the day and hour is not known. adalah bahwa hari dan jamnya tidak diketahui, And the instruction God has given me to bring to you dan instruksi yang Allah telah berikan kepadaku untuk bawakan kepadamu, is that if the day and hour is not known, bahwa jika hari dan jamnya tidak diketahui, that should instruct how you live on the earth. itulah harusnya menginstruksikan bagaimana kamu hidup di bumi ini. Should determine how you live on the earth. Itulah yang menentukan bagaimana kamu hidup di bumi ini. You should live expecting the Messiah any moment. Engkau harus hidup mengharapkan Mesias momen kapanpun. That you should make sure that you are holy every moment, whether in a supermercado or you're autopista or you're in la casa, expecting the Messiah every moment, cada sekunde. Você tem que ter certeza Bahwa supaya kamu harus memastikan kamu kudus setiap momen, apakah di supermarket ataukah di trabalho que você vive mengharapkan Mesias setiap momen, That setiap detik, this setiap should menit. instruct our lives. Bahwa ini harus menginstruksikan hidup kita. That if we know that such an important event is coming, Bahwa and the jika- day, the hour is not known, we must get ready every moment. Bahwa jika kita tahu bahwa peristiwa penting itu sedang datang, yang mana hari dan jamnya tidak diketahui, maka kita harus menjadi bersiap momen kapanpun, setiap momen. muito importante para nós está vindo. Pero día y hora nobody knows. Porém, o dia e a hora ninguém sabe. That should command us Itu harus memerintahkan kita to be listo, pronto, ready all the time. untuk selalu siap siaga sepanjang waktu. Come to announce to Brazil. Aku telah datang umumkan kepada Brasil The hour to be prepared is now. bahwa jamnya untuk persiapan adalah sekarang. Número 2. Nomor 2, Promises resurrection on that day. dia menjanjikan kebangkitan pada hari itu. Naquele dia. He's saying Dia berkata Christians that die before that day, they will be resurrected. bahwa orang-orang Kristen yang mati sebelum hari itu mereka akan dibangkitkan. Eles serão ressuscitados. And
Kemudian mereka akan dimuliakan. So he promises one group of Christians will be resurrected, glorified. Jadi dia menjanjikan satu kelompok orang-orang Kristen akan dibangkitkan, akan dimuliakan. Then he promises Kemudian menjanjikan another group that says nosotros que vivimos, we who are alive. kelompok Kristen lain yang mereka mengatakan kita yang masih hidup Another Christian, pada hari another itu. group of Christians, those who are alive on that day. Kelompok orang Kristen lain yang mereka yang hidup pada hari itu, dia berkata, That because of the faithfulness with which they have lived for Jesus, oleh karena kesetiaan yang mana mereka hidup bagi Yesus, give them a special recompensa, Tuhan memberikan kepada mereka rekompensasi spesial, reward, upah spesial, special recognition. pengakuan spesial. The Lord, Tuhan, He exempt them from death. dia mengecualikan mereka dari kematian. Ellos no probaban muerte. Eles não vão provar a morte, não. Por eso ellos no necesitan resucitación. They don't need resurrection. Bagi mereka tidak membutuhkan kebangkitan. Hallelujah. Haleluya. The Lord is saying Tuhan mengatakan, that those that will live fielmente, faithfully con fidelidad for Jesus, bahwa mereka yang hidup setia yang dapat dipercayai bagi Yesus, God has a special reward. Allah memiliki upah spesial. I have come to announce Aku telah datang umumkan that the wages of sin is death. bahwa upah dosa adalah kematian. That is the law of God. Itu adalah hukum Allah. But for those that will be faithful to Jesus and holy, Namun bagi mereka yang akan setia kepada Yesus dan kudus, He will break that law. dia akan mematahkan hukum itu. Not taste death. Mereka tidak akan mengecap kematian. I have come to announce Aku telah datang umumkan that the hour for faithfulness has come. bahwa jam bagi kesetiaan telah tiba. The hour for us to be faithful to holiness. Jam bagi kita untuk setia kepada kekudusan, Fiéis para a santidade. Faithful to righteousness. setia kepada kebenaran, Justiça. Faithful to Jesus. setia kepada Yesus. Then he says number 4. Kemudian dia berkata nomor 4, Another important observation and event. observasi penting lain dari peristiwa itu, Glorification. glorifikasi. I want to finish with that. Aku ingin selesaikan dengan itu. It was October 18, 2021. Itu adalah 18 Oktober 2023, 2020, 3 da manhã. I was preaching in a global service. 2021. Aku sedang berkhotbah di kebaktian global On television like this. dalam kebaktian televisi seperti ini, Na publicação. live streaming. Then I felt tired. Kemudian aku merasa kelelahan And I went and sat down in front of the obispos. dan kemudian aku pergi dan duduk di depan para bishop dan aku tertidur. Then about 12 meters away, Dan kemudian sekitar 12 meter jauhnya, saw the gloria de Dios. aku beritahu mereka kemuliaan Allah. Said my voice. Kemudian aku melihat kemuliaan Allah. Tell these people. Dia berkata, beritahu umat orang-orang ini The rapture takes place. Quando arrebatamento. bahwa ketika pengangkatan terjadi, Bodies like mine. mereka akan memiliki tubuh seperti milikku. But when I looked at him there, he was totally glorious. Namun ketika aku memandang padanya, dia benar-benar mulia total. De manera, De outra maneira. go tell Brazil. Dia berkata, pergi beritahu Brasil, dengan kata lain, Place. bahwa ketika pengangkatan terjadi, They will have glorious bodies like the Messiah. bahwa mereka akan memiliki tubuh mulia seperti milik Mesias. Then he wrote 1 John chapter 3, Kemudian dia menuliskan 1 Yohanes pasal 3. versículo 2. Versículo 2. I want us to read those two scriptures. Quero que nós Aku ingin kita membaca dua kitab suci itu. Philippians chapter 3, 20, 21, and then 1 John. 1 Yohanes pasal 3, 20, ayat 2 dan 1 Coríntios 3. 2. Philippians chapter 3, 20, 21. Filipi pasal 3, 20, 21. But our citizenship Dan kemudian 1 Yohanes. is in heaven. Filipi pasal 3:20. Namun keluargaan kita dalam surga, Once you are there, we read together. But our citizenship is in heaven. namun keluargaan kita ada dalam surga. And we eagerly, ansiosamente await a Savior out from there. Dan kita dengan sungguh-sungguh dengan cemas menantikan juru selamat dari sana, Our Lord Jesus Christ, Tuhan kita Yesus Kristus, who by the power that enables him to transform, the power that enables him to bring everything under his control, will transform our corruptible bodies to be glorious like his eternal body. yang oleh kuasa yang memampukan dia untuk membawa segala sesuatu di bawah kendalinya akan mengubah tubuh kita yang korup ini sehingga menjadi seperti tubuhnya yang mulia kekal. Por favor, Por favor. Brasil focando aqui. Brasil fokus kemari. He said Dia berkata, that because of the promise of glorification, oleh karena janji glorifikasi, that the Messiah bahwa Mesias can promise a generation
of orgullo gay. que ele promete dapat ao menjanjikan geração pada sebuah generasi yang merayakan pawai gay And tell them dan memberitahu mereka that when that day takes place, bahwa ketika hari itu terjadi, I will give you glorious bodies like mine. aku akan memberikan padamu tubuh mulia seperti milikku. como o meu. He's saying Dia berkata that when you hear that promise, bahwa ketika engkau mendengarkan janji itu, in that prophecy I described going up glorified, dalam nubuat yang kugambarkan pergi naik ke atas dan dimuliakan, that should change all our lives itu harusnya mengubah seluruh hidup kita and should make us focando on the gloria prometida. dan harus membuat kita fokus pada kemuliaan yang akan datang. Hallelujah. Haleluya. He's saying in Hebrews 11, Dia berkata dalam Ibrani 11 from verse 32 to verse 40, dari ayat 32 sampai 40 that the Old Testament saints, bahwa orang-orang kudus perjanjian lama, they had not seen Jesus come to the cross. mereka tidak melihat Yesus datang ke kayu salib. Ellos solamente escuchó profetas de Dios que profetiza. Mereka hanya semata-mata mendengarkan nabi-nabi Allah datang bernubuat kepada mereka. Find that one day in the futura, the Messiah will come and he will die and he will resurrect a glorious resurrection, and those that follow him would partake of that. Para nabi mengatakan bahwa pada satu hari di masa depan Mesias akan datang dan dia akan mati dan bangkit kebangkitan yang mulia, dan bagi mereka mengikuti dia akan mengambil bagian dari itu. Haleluya. The promise. Jadi mereka hanya semata-mata mendengarkan janji itu. They only heard the promise. Mereka hanya mendengarkan janji itu. And because of the promise, Dan oleh karena janji itu, they were willing to die for salvation. mereka mau mati untuk keselamatan itu. Because of the promise, Oleh karena janji itu, they refused to renounce Jesus. mereka menolak untuk menyangkal Yesus. Renunciar Jesus. Because of the promise, Oleh karena janji itu, they ravished the wealth of the earth. mereka merongsokkan kekayaan dunia ini. Mundo da terra. Riqueza del mundo. Jogaram fora a riqueza do mundo. He said Dia berkata that because of the promise, bahwa oleh karena janji itu, they were willing to die for Jesus. mereka mau mati bagi Yesus. Morrer por Jesus. And for you, Dan bagi kamu, Jesus has, you have seen Jesus go to the cross. engkau telah melihat Yesus telah pergi ke kayu salib. And you have taken Jesus into your heart. Dan kau telah mengambil Yesus ke dalam hatimu. Vocês pegaram Jesus nos seus corações. I don't have time for you. And you have received Jesus in your heart. Dan kau telah menerima Yesus dalam hatimu. How much more Betapa jauh lebih lagi should you be willing to die engkau harusnya mau mati bagi dia, Morrer. for this wonderful salvation? bagi keselamatan yang indah ini. He said Dia berkata, that because of the promise of glorification, oleh karena janji glorifikasi, Glorificação. Abraham, he rejected the cities of this world, dia menolak kota-kota dunia ini, Esse mundo. looking forward to a glorious city. mencari kota mulia. Procurando uma gloriosa cidade. He's saying Dia berkata to Brazil kepada Brazil, that because of the promise of glorification, oleh karena janji glorifikasi, Glorificação. Shadrach, Meshach, and Abednego, Sadrak, Mesak, dan Abednego, agreed to be thrown into the lake of fire. mereka setuju untuk dilempar ke dalam danau api. Fogo. He's saying to Brazil Dia berkata kepada Brazil, that because of the promise of glorification, oleh karena janji glorifikasi, São. Daniel was willing to be thrown in the mouth of the lion. mau untuk dilempar ke dalam mulut singa. Cova dos leões. The Lord is saying Tuhan berkata that the promise of glorification at rapture, bahwa janji glorifikasi pada pengangkatan Arrebatamento. that is the greatest treasure God put before the church. itu adalah kekayaan terbesar yang Allah tempatkan di hadapan gereja. Hallelujah. Haleluya. And the Lord is saying Dan Tuhan mengatakan that now bahwa sekarang we must stop focusing on the riqueza, the riches of this world, kita harus berhenti untuk fokus pada kekayaan dunia ini and begin to focus on the promised glory. dan mulai fokus pada kemuliaan yang dijanjikan. And the Lord is saying Dan Tuhan mengatakan that right now, bahwa sekarang ini this message here pesan ini di sini should purify the church. harus memurnikan gereja. Scriptura ultimo. A última escritura. 1 John chapter 3 verse 2. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Ele dice, Dia berkata, Number 1, 1 João
1 Yohanes chapter 3 verse 2. pasal 3 ayat 2. Versículos 2. He says, Dia berkata, dear friend, teman-teman kekasih, Amigos, now we are children of God, sekarang kita adalah anak-anak Allah. and what we will be has not yet been known, Dan seperti apa kita nanti masih belum diketahui, has not yet been made known. belum diketahui. But we know that when Christ appears, Namun kita tahu bahwa ketika Kristus muncul, we shall be like him, kita akan menjadi seperti dia, for we shall see him as he is. karena kita akan melihat dia sebagaimana dia adanya. And he says, all who have this type of promise Dan dia berkata bahwa semua mereka yang memiliki janji jenis ini, hope harapan ini, and prophecy dan nubuat ini in him, dalam dia, they purify themselves. mereka memurnikan diri mereka. mesmos. He said Dia berkata that this promise of the rapture bahwa janji pengangkatan ini is meant to purify the church. dimaksudkan untuk memurnikan gereja. That the church, Bahwa gereja, when they hear the promise of glorification, ketika mereka mendengar janji glorifikasi, they should be purified. mereka harus dimurnikan. They should go into repentance. Mereka harus pergi kepada pertobatan. Arrependimento. And they should seek holiness. Dan mereka harus mencari kekudusan. The last scripture. A última Nas kitab suci yang terakhir. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. 2 Korintus pasal 7 ayat 1. capítulo 7, versículo 1. He says, Dia berkata, therefore, since we have these promises, dear friends, oleh sebab itu semenjak kita memiliki janji-janji ini, teman-teman kekasih, Amigos, let us purify ourselves mari kita memurnikan diri kita nós mesmos, from everything that contaminates the body and spirit, dari apapun yang mencemarkan tubuh dan roh, perfecting holiness menyempurnakan kekudusan santidade, out of reverencia for the Lord. dari hormat bagi Allah. temor por Deus. The Lord is saying Tuhan mengatakan that the hour for purification bahwa jam bagi pemurnian has arrived telah tiba in the life of the Christian. dalam kehidupan orang-orang Kristen, Has arrived. telah tiba. He's saying Dia berkata that the hour for repentance bahwa jam bagi pertobatan Arrependimento and holiness dan kekudusan has arrived. telah tiba. That everybody must now make a deliberate effort Bahwa setiap orang sekarang harus membuat usaha yang sengaja, yang seksama to prepare untuk bersiap, persiapan for the glorious coming of the Messiah. bagi kedatangan agung Mesias. Focus on me now. Fokus kepadaku sekarang. This visitation I'm talking about, Kunjungan yang ku bicarakan ini coming to take the church. datang untuk mengambil gereja. This is the ultimate visitation. Ini adalah kunjungan ultima, That day I'm announcing will take place. bahwa hari yang sedang kuumumkan itu akan terjadi. vai tomar lugar. And the Lord is saying Dan Tuhan mengatakan that when the visitation of God is coming, bahwa ketika kunjungan Allah datang, He's saying Dia berkata, most important yang paling penting is for you to know the timing, adalah bagi kamu untuk mengetahui waktu, not exactamente the day and hour, Não exatamente bukan hari tepat atau jam tepatnya, appointed season. namun musim yang ditetapkan. You can tell Engkau bisa tahu that the appointed season you can tell. bahwa musim yang ditetapkan itu kamu bisa tahu. Então você pode dizer Season appointed. The appointed season you can tell. que Musim yang ditetapkan itu kamu bisa tahu. dizer That when you know that, Bahwa ketika kamu mengetahui itu, you can then prepare maka kemudian kamu dapat persiapan partake of that visit. untuk mengambil bagian dari kunjungan itu. Let me give you the example. Biar aku berikan kepadamu contoh. When the Lord visited Abraham, Ketika Tuhan mengunjungi Abraham, and he told him that next year at this time, dan dia memberitahu padanya bahwa tahun depan pada waktu ini, around this time, sekitar waktu ini, when I come back, Sarah will be carrying a baby. ketika aku kembali, Sarah akan mengandung baby. So they waited for that visitation. Jadi mereka menantikan kunjungan itu. Messiah is coming. Mesias akan datang. And the next day at the same time, they positioned themselves in lugar correcto and they partook of the visitation. Dan hari berikutnya,
pada waktu yang sama mereka memposisikan diri mereka pada posisi yang tepat dan mereka mengambil bagian dalam kunjungan itu. Mereka memposisikan diri mereka pada lokasi yang tepat dan mereka mengambil bagian dalam kunjungan itu. Dalam kunjungan itu. Dan kunjungan itu menyingkirkan aib, menyingkirkan malu dari Sarah. Dia berkata, dan oleh sebab itu, kunjungan ini telah tiba untuk membuat gereja berbuah. Dia berkata bahwa ketika awan datang dan awan menetap, mereka menetap. Dan ketika awan terangkat, mereka berangkat. Dia berkata bahwa oleh karena kunjungan ini, ketaatan 100% kepada Tuhan. Nomor 2, ketundukan total pada Tuhan. Oleh karena kunjungan ini. Dan oleh sebab itu, aku merasa inilah jamnya bagi setiap orang untuk bangun dan menerima Yesus. Mari kembali kepada Yesus. Setiap orang berdiri. Setiap orang angkat tanganmu terhadap Tuhan. Dan setiap orang tutup matamu. Ulangi dengan nyaring. Katakan, Tuhanku Yesus yang perkasa. Aku bertobat, Tuhanku Yesus. Dan aku menerima Engkau, Tuhanku Yesus, sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku. Tuhan, aku mengasihi Engkau, Yesus. Dan hari ini aku menerima karunia hidup kekal-Mu. Dan aku meminta Engkau, Tuhanku Yesus Kristus, untuk menegakkan firman-Mu dalam hatiku. Dan memenuhi hatiku dengan Roh Kudus. Dan kirim aku ke Indonesia. Dan kirim aku kepada bangsa ini. Supaya aku membawakan pada mereka kabar baik kedatangan kerajaan Allah. Dalam nama Yesus yang perkasa. Hari ini aku lahir kembali. Haleluya.